Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas suatu persoalan mengenai belajar dan hakikat dari belajar itu sendiri. Baik teman-teman, untuk secara teori belajar sendiri mungkin banyak sekali pengertiannya mengenai belajar itu. Tapi secara simpel atau secara garis besar yang mudah kita pahami bahwa belajar itu adalah suatu perubahan tingkah laku teman-teman. Adanya perubahan tingkah laku yang bersifat relatif permanen teman-teman. Dimana belajar itu adalah suatu proses yang ingin mencapai tujuan. Jadi ada tujuannya di sana ya. Dan dalam belajar sendiri itu terdapat stimulus atau rangsangan dan ada sebuah respon atau tindakan. Jadi sudah tahu ya teman-teman bahwa intinya belajar itu adalah suatu proses perubahan tingkah laku. Kemudian jika dalam pandangan Islam sendiri, belajar adalah suatu yang sangat penting teman-teman. Banyak juga dibahas, yang salah satunya ada di Quran, surah At-Taubah ayat 122, di mana di sana dijelaskan bahwa menuntut ilmu adalah suatu yang penting teman-teman. Ketika kita mempunyai ilmu yang cukup, maka kita akan dapat paham atas sesuatu. Dalam Islam sendiri, suatu iman saja tidak cukup jika kita tidak mempunyai ilmu teman-teman. Bagaimana kita dapat mengimplementasikan keimanan kita ketika kita tidak mempunyai ilmu? Seperti contohnya cara berwudu, apa saja yang dapat membatalkan wudhu, itu contoh-contoh kecil saja. Itu adalah harus dicari dengan ilmu tentunya. Bahkan Rasulullah juga mengatakan bahwa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu artinya ilmu sangatlah penting dalam pandangan Islam itu sendiri teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hakikat dari belajar itu sendiri adalah proses perubahan tingkah laku ya teman-teman. Yang tadinya kita tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Jadi kan ada perubahan di sana. Nah, dalam belajar teman-teman yang namanya juga sebuah proses, pasti akan ada yang namanya kesulitan teman-teman. Dimana kesulitan dalam belajar ini ada terbagi menjadi dua, yaitu dari faktor internal dan eksternal. Nah, biasanya masalah yang sering dialami itu adalah motivasi belajar, kebiasaan belajar, minat belajar, masalah keterampilan belajar, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, dalam dunia pendidikan sendiri ada berbagai macam cara ya teman-teman. Bisa dilakukan tes gitu kan, menganalisis metode belajar yang tepat yang dapat dilakukan. Kemudian bisa memberikan motivasi terhadap siswa atau siapapun yang sedang dalam proses belajar. Kemudian dapat membantu mengenal karakteristik dirinya gitu. Atau kalau dalam diri kita itu kita harus tahu karakteristik kita seperti apa. Kemudian setelah itu memberikan kebiasaan-kebiasaan gitu, seperti kebiasaan belajar yang rutin dan kontinu. Memang jika soal belajar, motivasi memang sangat penting ya teman-teman. Motivasi diri atau internal maupun motivasi dari luar atau eksternal sebagai pendukung gitu. Karena dalam proses belajar tidak mungkin dilakukan sendiri teman-teman, perlu adanya bimbingan dan arahan yang tepat. Baik teman-teman, itu adalah sedikit penjelasan mengenai apa sih belajar dan hakikat dari belajar itu sendiri. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman dan bagi saya pribadi. Atas segala kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.